Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyaksikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kesejahteraan Psikologis Karyawan di PT Indomarko Prismatama Tbk Tangerang Kota. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gaspar Pandi. Saya Muhammad Renandal Faradi. Saya Lucia Presirindawati. Saya Clara Sakarmarani. Saya Amelia Julianti. Saya Mesa Nur Fadli. Yang pertama ada pendahuluan. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret Group merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group yang berdiri sejak tahun 1988. PT Indomarko Prismatama adalah perusahaan yang membawahi jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dan diantaranya adalah Indomaret yang mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung, perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Kini gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi yang 40% terdiri dari gerai milik terwaralaba dan 60% milik PT Indomarko Prismatama. Barang dagangan sebagian besar didapat dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh budaya organisasi di PT Indomarko Prismatama terhadap kesejahteraan psikologis karyawan? Yang kedua, apakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kesejahteraan psikologis karyawan? Yang ketiga, apa yang mempengaruhi budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kesejahteraan psikologis karyawan di PT Indomarko Prismatama? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi di PT Indomarko Prismatama terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kesejahteraan psikologis karyawan di PT Indomarko Prismatama. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kesejahteraan psikologis karyawan di PT Indomarko Prismatama serta faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian teoritis. Yang pertama, pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, kontribusi terhadap psikologi industri dan organisasi. Yang ketiga, model konseptual baru. Selanjutnya, manfaat penelitian praktis. Yang pertama, bagi manajemen PT Indomarko Prismatama Tbk. Yang kedua, perbaikan kebijakan internal. Yang ketiga, peningkatan kinerja karyawan. Yang keempat, bagi praktis SDM. Selanjutnya ada ruang lingkup pada penelitian ini ialah pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kesejahteraan psikologis karyawan di PT Indomarko Prismatama Tbk dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada para karyawan PT Indomarko Prismatama Tbk pada cabang Tangerang Kota. Selanjutnya ada deskripsi konseptual. Konseptual adalah merupakan bagian laporan pada penelitian yang membuat pembahasan teori dan konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penjelasan konseptual ini, peneliti mempertimbangkan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, baik variabel independen maupun dependen. Pada penelitian ini, deskriptif konseptual melingkupi pengaruh budaya dan kepuasan kerja terhadap kesejahteraan
psikologis karyawan. Berikut deskriptif konseptual yang diuraikan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Menurut Avianti dan Rosdiana, budaya organisasi merupakan asas yang menopang keharmonisan dan keberhasilannya suatu organisasi, terutama pada perusahaan PT Indomaret Prismata Tbk, yakni meliputi pada keyakinan kebiasa serta prinsip yang dapat dipercaya oleh semua orang di dalam organisasi. Budaya organisasi pada perusahaan yang dapat meningkatkan motivasi, kesetiaan karyawan, serta komitmen. Budaya organisasi ialah yang harus dipakai pada setiap anggota organisasi. Budaya organisasi muncul dari koalisi gaya budaya serta perilaku individual yang membentuk tata cara baru dan filosofi yang memotivasi serta memberikan identitas dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu pada setiap anggota organisasi. Menurut Robin dan Jirga 2015, terdapat 7 indikator budaya organisasi. Di antaranya yang pertama, inovasi dan pengambil risiko. Yang kedua, memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan stabilitas. Pengukuran budaya organisasi dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yang telah diuraikan di atas. Hal ini nantinya dapat membantu karyawan dalam kinerjanya. Yang kedua ada kepuasan kerja. Menurut Sugiardita 2017, pekerjaan adalah respons emosional atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan seseorang. Menurut definisi ini, kepuasan kerja bukanlah sebuah konsep. Satu orang dapat relatif puas dengan satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lain. Pendapat lain dapat didefinisikan sebagai kepuasan kerja. Dapat didefinisikan sebagai kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan positif dan negatif untuk pekerjaan orang yang pekerjaannya dievaluasi. Robis dan juga 2015 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya dalam mengukur kepuasan kerja. Robis dan juga 2015 mengemukakan dimensi dan indikator sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan itu sendiri, yakni mencakup kesempatan untuk belajar dan tanggung jawab. Yang kedua ada gaji atau upah, yakni mencakup sistem pengajian dan keadilan pengajian. Yang ketiga ada kesempatan promosi, yakni mencakup peluang dan keadilan untuk mendapatkan promosi. Yang keempat ada pimpinan, yakni mencakup pimpinan yang berorientasi terhadap kinerja karyawan dan pimpinan yang mengutamakan partisipasi karyawan. Yang kelima ada rekan kerja, yakni mencakup dukungan rekan kerja dan kelompok kerja. Poin selanjutnya adalah kesejahteraan psikologis. Menurut Olivia et al. 2020, kesejahteraan psikologis sebagai fungsi positif bagi individu. Sikap positif ini mencakup sikap positif terhadap individu dan orang lain. Individu dapat membuat keputusan, mengelola tindakan mereka, dan memilih atau membentuk lingkungan yang memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, individu memiliki tujuan yang memungkinkan mereka membuat hidup mereka bermakna dan berjuang untuk tumbuh sepenuhnya. Kemakmuran psikologis tidak hanya memiliki penderitaan, tetapi juga lubang bor psikologis termasuk ikatan positif di dunia. Pemahaman tentang makna dan tujuan hidup, dan hubungan antara objek, Anda sendiri, dan orang lain. Aspek kesejahteraan psikologis mengacu pada teori Riff Denzinger 2008 yang mencakup 6 indikator, yaitu 1. Penerimaan diri, 2. Hubungan positif dengan orang lain, 3. Otonomi, 4. Penguasaan lingkungan, 5. Tujuan hidup, dan yang terakhir pertumbuhan pribadi. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan dari sebagian Indomaret wilayah Tangerang Kota yang aktif bekerja pada tahun 2025 sebanyak 32 orang. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan subjek yang relevan dalam mengkaji pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kesejahteraan psikologis karyawan di lingkungan PT
yang modern. Lalu sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari karyawan Indomaret wilayah Tangerang Kota yang dipilih menggunakan teknik propulsive sampling, yang dimana merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Untuk menentukan jumlah sampel, kami menggunakan rumus sampel jenuh, diantaranya 32 total sampel. Bisa dilihat, uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel X1 pada nilai percent correlation menunjukkan nilai lebih besar dari R-table 0,3610. Dapat dilihat pada R-table. Dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji validitas kepuasan kerja atau X2. Di sini bisa dilihat hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel X2 pada nilai percent correlation menunjukkan nilai lebih besar dari R-table 0,3610. Dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji validitas kesejahteraan psikologis karyawan Y. Bisa dilihat hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel Y pada nilai percent correlation menunjukkan nilai lebih besar dari R-table 0,3610. Dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang diajukan kuesioner dinyatakan valid. Untuk selanjutnya ada uji reliabilitas. Di sini bisa dilihat kriteria tingkat reliabilitasnya. Kurang dari 0,200 itu sangat rendah, 0,200 sampai 0,399 itu rendah, 0,400 sampai 0,599 itu cukup, 0,600 sampai 0,799 itu tinggi, 0,800 sampai 1000 itu sangat tinggi. Di sini bisa dilihat uji reliabilitas statistik pada X1 terdapat nilai 0,753 untuk variabel X1. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable dan masuk dalam kriteria tinggi. Untuk selanjutnya hasil uji reliabilitas kepuasan kerja X2 pada kolom front bench alpha terdapat nilai 0,792 untuk variabel X2. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable dan masuk dalam kriteria tinggi. Untuk selanjutnya hasil uji reliabilitas kesejahteraan psikologis karyawan Y. Di sini bisa dilihat untuk pada kolom front bench alpha-nya terdapat nilai 0,769 untuk variabel Y. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable dan masuk dalam kriteria tinggi. Untuk selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji normalitasnya yang pertama ada metode grafik. Untuk histogram standarisnya berdasarkan output tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standar residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Untuk berdasarkan output di sini bisa dilihat pada regression residualnya yang variabel Y berdasarkan output normal plot regression standar titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Sehingga berdasarkan kedua grafik ini data terdistribusi normal. Metode Kolmogorov terminal. Kriteria uji ini jika SMC-nya itu lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Jika SMC-nya kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas metode KF, nilai SMC-nya itu sebesar 0,175
memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Terus selanjutnya ada uji multikolinialitas. Kriteria uji multikolinialitas ini sebagai berikut. Jika nilai toleransi itu kurang dari 0,01 dan nilai variance influence factor-nya itu lebih dari 10, maka ada hubungan antara variabel bebas. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,01 dan nilai variance influence factor-nya kurang dari 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas. Bisa dilihat konvensinya berdasarkan hasil multikolinialitas dapat dilihat nilai toleransi variabel X1 itu 0,684 dan X2-nya 0,684, lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai CIV variabel X1 ini 1462 dan X2-nya 1,462 kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinialitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Terus selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Di sini bisa dilihat dalam metode grafik. Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedasitas atau sampelnya bersifat homogen. Untuk berikutnya di sini ada metode Glasser. Kriteria uji metode Glasser ini, kriteria ini yakni jika nilai sig lebih dari 0,05 itu artinya bebas dari heteroskedasitas. Jika nilai sig itu kurang dari 0,5 terdapat gejala heteroskedasitas. Nah, berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom sig variabel X1 memiliki sig 0,704 dan variabel X2 memiliki 0,794. Kedua variabel memiliki nilai sig lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Yang berikutnya di sini ada uji autokorelasi metode Darwin-Watson. Kriteria uji autokorelasi metode Darwin-Watson. Yang pertama ini ada hasil uji autokorelasi metode Darwin-Watson berupa nilai yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear berganda pada kolom Darwin-Watson. Yang berikutnya hasil Darwin-Watson dicocokkan dengan tabel bantu sebagai berikut. Min DL itu sama dengan ada autokorelasi. DL sampai dengan DU tanpa kesimpulan. DU sampai dengan 4 kurang DU tidak ada autokorelasi. 4 dikurang DU sampai dengan 4 dikurang DL itu tanpa kesimpulan. Di sini terus lebih dari 4 min DL sama dengan ada autokorelasi. Next. Nah, yang berikutnya di sini ada hasil dari uji autokorelasi. Yang langkah uji autokorelasi yang menggunakan aplikasi SPSS yang di sini ada nilai DW 2,125, nilai DL 1,2837, 4 min DU itu ada 4 min 1,5666 sama dengan 2,4334 dengan N 30, DU 1,566, 4 min DL sama dengan 2,7163. Nah, selanjutnya di sini ada tabel Darwin-Watson. Jumlah variabel bebas kita 2. Next. Uji korelasi dan regresi linear berganda. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan tidak ada korelasi antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan. AA, terdapat korelasi antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan. Kriteria ujinya yaitu H0 diterima jika R hitung lebih kecil dari R table atau C lebih besar sama dengan alpha. HA diterima jika R hitung lebih dari R table atau C kurang dari sama dengan alpha. Hasil uji autokorelasi
si X1 terhadap Y. Di sini bisa kita lihat berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dapat diketahui koefisien korelasi sebesar 0,456. Karena hasil korelasi berdasarkan pada tingkat 0,41 sampai dengan 0,60, artinya budaya organisasi atau X1 dengan kesejahteraan psikologis karyawan yaitu Y adalah cukup tinggi. Next. Nah, ini kita bisa lihat selanjutnya ada berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dapat diketahui koefisien korelasi sebesar 0,511. Karena hasil korelasi berdasarkan pada tingkat 0,41 sampai dengan 0,60, artinya hubungan kepuasan kerja X2 dengan kesejahteraan psikologis karyawan adalah cukup tinggi. Next. Di sini ada uji linear berganda. Pada kolom beta atau variance unstandardized coefficient dapat dilihat bahwa nilai konstan sebesar 8,560 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka kesejahteraan psikologis karyawan atau variabel Y sebesar 8,560. Nilai variabel X1 sebesar 0,247 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan psikologis karyawan atau variabel Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,247 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan psikologis karyawan atau variabel Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi next. Nah, yang berikutnya di sini ada uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T. Kita dapat lihat T table. Pada kolom T dan C pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel X1 sebesar 1,264 lebih kecil dari T table 2,042 dan C lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 yaitu budaya organisasi kurang berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap variabel Y, kesejahteraan psikologis karyawan. Yang berikutnya di sini nilai T hitung variabel X2 sebesar 1,921 lebih besar dari nilai T table 2,042 dan C lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 kepuasan kerja kurang berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap variabel Y, yaitu kesejahteraan psikologis karyawan. Next. Nah, yang berikutnya ada uji F. Pada kolom F dan C pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 5,863 lebih besar dari F table. Dapat dilihat pada tabel F sebesar 3,32. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh simultan terhadap variabel terikat yaitu kesejahteraan psikologis karyawan. Nah, yang terakhir ada uji R2. Pada kolom R2 terdapat nilai sebesar 0,303 persentase jika menjadi dikonversi 30,3% ke maka sumbangan variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi variabel kesejahteraan psikologis karyawan memberikan nilai sebesar 30,3%. Kemudian 69,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian. Selanjutnya sini ada kesimpulan.
Analisis dalam penelitian ini diawali dengan pengujian kualitas instrumen yang menunjukkan bahwa sebuah item pertanyaan dalam kuesioner bentuk variabel budaya organisasi atau X1, kepuasan kerja X2, dan kesejahteraan psikologis karyawan atau Y adalah valid dan reliable. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan data dalam analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas, non-multikoleritas, homosexualitas, dan non-autokorelasi, sehingga valid untuk digunakan dalam model regresi linear berganda. Uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang cukup tinggi antara budaya organisasi atau X1 dan kesejahteraan psikologis karyawan atau Y, serta antara kepuasan kerja X2 dan kesejahteraan psikologis karyawan. Analisis regresi linear berganda mengungkapkan bahwa meskipun secara parsial variabel X1 dan X2 kurang signifikan dalam mempengaruhi Y, secara simultan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Model regresi juga menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis karyawan memiliki nilai dasar tertentu dan akan meningkat seiring dengan peningkatan X1 dan X2. Secara keseluruhan, variabel budaya organisasi atau X1 dan kepuasan kerja X2 memberikan kontribusi sebesar 30,3% terhadap variasi kesejahteraan psikologis karyawan atau Y. Ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi kesejahteraan psikologis karyawan. Namun terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang juga mempengaruhi sebesar 69,7%. Hasil ini menekankan perlunya penelitian lebih lanjut lagi untuk mengidentifikasi variabel-variabel lain yang mungkin memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.